Banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, tapi memilih jalur hukum yaitu melalui gugatan. Kalau sudah lari ke pengadilan, ya, hakim rata-rata, khusus orang yang beragama Islam, kebanyakan mengabulkan. Nah, untuk itu Sobat Ram, ketika minta pendapat saya bagaimana bisa rukun dengan istri atau dengan suami, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama saya Roy Alminfa di segmen Ruang Advokat Menjawab, tentunya di YouTube channel Ram Law Office. Bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, memberikan kritik dan saran, silahkan berkomentar di kolom komentar kami. Nanti kita akan coba bantu untuk menjawab pertanyaannya melalui konten video selanjutnya. Oke, Sobat Ram semua, hari ini kita akan berdiskusi kembali terkait dengan masalah rumah tangga. Terkait masalah rumah tangga, masalah yang sering kali ditanyakan, karena setiap orang pasti ingin membangun rumah tangga dan pasti ada juga masalah yang besar dan bahkan masalah yang kecil. Kadangkala masalah inilah yang membuat rumah tangga itu retak, yang akhirnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Nah, banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga itu menjadi retak. Tidak bisa dipungkiri lagi, banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, tapi memilih jalur hukum yaitu melalui gugatan. Apakah ini benar? Secara hukum bisa dibenarkan, tetapi secara sosial budaya kita, bangsa kita, zaman dahulu kita, keluarga kita, orang tua kita, itu jarang terdengar kata-kata berpisah atau bercerai. Kenapa? Karena dianggap tabu. Kenapa? Karena orang menikah itu harapannya bisa menikah sekali untuk seumur hidup. Tetapi problematika dalam rumah tangga ini seringkali menyebabkan rumah tangga ini menjadi retak. Nah, lalu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Ram adalah bagaimana saya mempertahankan rumah tangga saya? Yang perlu saya sampaikan bahwa mempertahankan rumah tangga itu adalah sangat susah sebenarnya kalau salah satu tidak mau. Kuncinya bagaimana mempertahankan rumah tangga itu adalah dua orang ini harus saling memahami, saling menghormati, menghargai, mengayomi, melindungi, bertanggung jawab. Kalau tidak ada itu, maka susah. Kalau sudah lari ke pengadilan, ya, hakim rata-rata, khusus orang yang beragama Islam, kebanyakan mengabulkan. Proses di pengadilan agama ini juga sangat saya sayangkan sekali. Alasan sekecil apapun, kadangkala hakim tetap memutuskan berpisah. Sungguh miris sebenarnya, tapi inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya ketika ada klien datang ke kantor saya sampaikan dulu, mediasi dulu kekeluargaan. Bicaralah hati ke hati. Nah, selanjutnya saya juga harus memahami masalahnya seperti apa. Apakah benar-benar sudah rumit, sudah benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki atau tidak. Kalau masih bisa, saya bantu untuk mediasikan. Kenapa? Karena sangat penting sekali agar rumah tangga ini bisa rukun. Tetapi banyak juga, ya mohon maaf, para pria atau suami di sana, mereka tidak sadar akan kesalahannya. Bertindak senang-senang ketika istrinya sudah dalam hatinya dongkol, sudah menumpuk bertahun-tahun, ya istrinya tidak terima dan akhirnya sudah lelah dan memutuskan untuk berpisah. Dan di pengadilan rata-rata yang mengajukan gugatan itu adalah istri terhadap suami. Artinya yang banyak memiliki masalah itu adalah suami, para suami. Jadi berumah tangga itu banyak hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah bagaimana saling menghargai, menghormati. Yang kedua, bertanggung jawab, menjaga kejujuran. Kemudian, mengayomi atau bertutur kata yang lemah lembut. Kemudian juga saling tolong-menolong. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Sampai dengan saat sekarang pun kami masih juga belajar untuk bagaimana membangun rumah tangga yang baik gitu. Karena tidak mudah. Banyak sekali orang yang menikah baru beberapa tahun yang tidak paham tentang konsep bagaimana mempertahankan rumah tangga, akhirnya sudah retak di tengah jalan. Nah, untuk itu Sobat Ram, ketika minta pendapat saya bagaimana bisa rukun dengan istri atau dengan suami, saya sampaikan, dua-duanya harus melakukan pendekatan hati ke hati, memperbaiki kesalahan-kesalahan
mereview kehidupan rumah tangga yang sebelumnya, masalahnya apa, carikan solusinya. Ibarat dokter, sakitnya di mana, carikan obatnya. Karena yang tahu masalah rumah tangga itu adalah suami dan istri itu sendiri. Dan yang akan tahu cara penyelesaiannya adalah suami istri itu sendiri. Jadi duduklah bersama, bicaralah dari hati ke hati, perbaiki, dan lanjutkan rumah tangganya. Kenapa? Karena menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah tujuan daripada kehidupan berumah tangga. Tujuan ibadah kita sebagai umat Islam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Terang.